Hai, saya Jason. Senang sekali bisa menyapa Anda semua yang Kristen dan yang bukan Kristen di YouTube channel ini. Kita, apapun agama Anda, kita bisa sama-sama mengikut Tuhan Yesus karena siapapun bisa mengikuti Yesus bahkan tanpa Anda perlu pindah agama, tanpa Anda perlu bertobat, tanpa Anda berubah bahkan hidupnya, kita semua bisa mengikuti Yesus Kristus. Nah, saya akan memberikan waktu mungkin 30 detik bagi Anda semua yang sudah siap di depan layar TV untuk mengingatkan anggota keluarga Anda untuk bersama-sama akan mengikuti episode kali ini. Dan juga mungkin Anda bisa mengingatkan teman-teman Anda juga untuk menonton tayangan ini dan belajar bersama dari Yesus Kristus. Jadi selama 30 detik silakan sambil ngambil kopi makan snack, apapun. Dan kita bersiap-siap akan bersaat teduh sebentar dan kemudian belajar firman Tuhan. Silakan. Oke, kalau semua sudah siap, mari kita mulai. Nah, banyak orang mengalami kegoncangan, kestabilan hidupnya goncang, kesehatannya goncang, ekonominya goncang. Nah, pada saat hidup ini being shaken, pada saat hidup ini goncang, kita memerlukan sosok yang lebih besar daripada kita semua. Nah, sosok tersebut pada mayoritas dari kita menyebutnya sebagai Tuhan Allah. Kita berharap ada figur Tuhan Allah yang menganugerahkan ketenangan bagi jiwa kita semua. Nah, ada sebuah komunitas, 3000 tahun yang lalu komunitas ini ada, namanya komunitas Bani Korah. Mereka mengalami situasi yang mirip dengan yang kita alami. Dan komunitas ini bersama-sama kemudian datang kepada Tuhan, menyatakan sebuah harapan, permohonan. Dan mereka berkata seperti ini, harapan mereka panjatkan kepada Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Penolong dalam kesesakan. Pada saat bumi berubah, laut goncang, gunung bergoyang, kami menaruh percaya kepada Allah. Ditulis dalam Mazmur pasalnya ke-46. Dan kemudian Tuhan Allah menitipkan pesannya kepada komunitas ini. Dan ini pesan Tuhan kepada mereka. Dan ini juga pesan Tuhan buat kita semua yang hari-hari ini mengalami kegoncangan. Tuhan berkata seperti ini, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Be still and know that I am God. Mendengar pesan Tuhan tersebut, komunitas Bani Korah kemudian mengakhiri tulisannya, menyatakan sebuah keyakinan yang dimana mereka mengatakan Tuhan semesta alam menyertai kita semua. Nah, jadi selama 30 detik ke depan, Anda yang bersama dengan keluarga, duduk di ruang tamu di depan layar TV, Anda yang bersama dengan pasangan, Anda yang bersama dengan teman-teman, atau Anda yang masih jomblo atau single, yang Kristen maupun yang bukan Kristen, saya mengajak kita bersama-sama untuk menenangkan diri, to be still. Pada saat kita tenang, pada saat kita diam, kita akan sadar bahwa Tuhan menyertai kita, dan itu akan menyegarkan jiwa kita. Saya ingin mengajak kita semua untuk melakukan sebuah hal yang sangat simpel, yaitu ini, memejamkan mata. Tahukah Anda, pada saat kita memejamkan mata, Anda dan saya menembus ruang dan waktu. Anda Anda masuk ke dunia yang lain, tiba-tiba berada dalam dunia yang lain, dan Anda bisa, dan saya bisa menikmati relasi dengan Roh Tuhan yang akan memberikan kesegaran buat kita semua. Jadi, selama 30 detik ini, mari kita lakukan ini bersama-sama, to be still and know that God is our God. Mari kita lakukan ini. Saya berdoa dan saya berharap kiranya roh kita semua disegarkan dengan mengetahui Tuhan Allah menyertai kita. Ada seorang pejuang Skotlandia namanya William Wallace yang dibuat terkenal oleh Mel Gibson dalam filmnya Braveheart. William Wallace diceritakan sebagai pejuang Skotlandia yang begitu barbarik, tapi begitu menginspirasi. Tapi ada satu orang yang mungkin Anda kurang familiar.
namanya King Robert the Bruce. Ini Raja Skotlandia hari itu. Nah, Robert the Bruce atau King Robert the Bruce yang paling diingat dari dia adalah karena dia mengkhianati William Wallace. Tapi kemudian setelah William Wallace dieksekusi, justru King Robert the Bruce yang memimpin Skotlandia untuk merdeka. Nah, King Robert meninggal tahun 1329 di usia 54 tahun. Tapi sebelum meninggal dia pesan, kalau aku sudah meninggal, nanti jantungku keluarkan dari tubuhku. Dan jantungku harus dibawa oleh kesatria yang paling gagah berjuang untuk kemerdekaan Skotlandia. Dan salah seorang kesatria yang adalah sahabat King Robert namanya James Douglas mendengar perintah tersebut, dan kemudian pada saat King Robert meninggal, jantungnya dikeluarkan. James Douglas yang bawa jantung raja dibalsem dan kemudian dia taruh dalam kontainer. Oleh James Douglas dikalungkan di lehernya, dibawa ke semua peperangan yang dia alami. Dalam tiap pertempuran, Douglas selalu membawa Heart of the King Robert. Tahun 1330 Douglas berlayar dari Skotlandia ke Granada, Spanyol. Dia berkampanye melawan penjajah. Dalam sebuah pertempuran, dia dan tentara Skotlandia dikepung habis dan tidak mungkin lagi menghindar. Kematian tidak bisa dielakkan lagi. Dalam momen tersebut, James Douglas mengambil jantung Raja Robert yang selama ini dikalungkan di lehernya, dia lempar ke tengah-tengah tentara musuh sambil berteriak, "Fight for the heart of the king." Bertempur, berjuang demi hati raja. Seorang sejarawan mengutip teriakan James Douglas yang mengatakan seperti ini, "Forward, brave heart, maju para pemberani. Douglas will follow for his king's heart or die." Douglas akan mengikuti hati rajanya atau mati. Film tersebut atau cerita tersebut, ini cerita nyata, begitu barbarik, tetapi begitu menginspirasi. Kalau Anda tidak terinspirasi, saya terinspirasi. Mengingatkan saya untuk berjuang bagi hati raja yang saya hormati dan saya sembah. Tetapi saya mengalami sendiri nih. Dan bahkan kalau saya membaca sejarah para pengikut Yesus Kristus 2000 tahun terakhir, banyak banget para pemberani, para petualang yang berubah jadi sekelompok penganut agama yang adem ayem. Penganut agama yang konformis. Orang-orang seperti saya yang mengakunya pengikut Kristus yang bangkit. Kalau Anda kenal orang baik yang Anda puja, Anda hormati, dia mati dan bangkit. Saya mau tanya, kalau Anda punya orang yang Anda kagumi, ya, mati dan bangkit, kira-kira kayak apa sih hebohnya? Seperti apa liarnya Anda, provokatifnya Anda menceritakan kemana-mana tentang orang yang Anda puja, Anda hormati, bangkit dari kematian. Kita mungkin cerita kemana-mana, sampai otot leher kita keluar semua. Tetapi yang katanya pengikut Kristus yang bangkit, hari ini banyak sekali yang sekedar jadi participants dalam tren agamawi yang mati. Males ceritakan kepada teman-temannya tentang kebangkitan Kristus. Bahkan gak punya keberanian, gak punya semangat untuk menceritakan kepada anak-anaknya, anggota keluarganya sendiri, keponakannya, gak diceritakan tentang Kristus yang bangkit. Jadi pada saat ikut Yesus, jadi agama, fokusnya adalah pada aturan, fokusnya pada dogma, pada presentasi yang excellent. Dan saudara tahu bahwa presentasi yang excellent, dogma, doktrin yang ketat, aturan agama yang bagus berhasil membuat orang baris ngantri untuk ikut. Berhasil membuat orang inline, cocok, ngikutin, suka dengan ajaran yang diajarkan. Berhasil membuat peradaban Kristen di mana semua orang liar dibuat jadi beradab. Dan yang percaya Yesus dibuat jadi warga negara yang santun sesuai dengan tata kesopanan yang ada. Tokoh-tokoh agama seperti saya suka banget ngajarin orang untuk taat. Pertanyaannya, taat kepada siapa? Atau kepada apa?
Kalau saya tanya nih kepada Anda yang mendengar tayangan ini, Anda adalah pemimpin agama seperti saya. Sebagai pemimpin agama Kristen, Anda taatnya kepada siapa sih? Kalau kita jawab kepada Yesus Kristus, kalau Anda Kristen. Tapi benar, apa benar Anda dan saya taat kepada Yesus Kristus? Tuhan Yesus pernah bilang seperti ini. Kalau ada 100 ekor domba, satu hilang, aku yang kamu ikuti, cari satu yang hilang. Yang 99 aku nggak cari. Saya mau tanya, ini juga pertanyaan buat saya sendiri. Tiap minggu nih, hari-hari ini, lewat online service ini, siapa yang Anda dan saya cari? Dengar nggak Anda dan saya suara satu orang hilang, satu domba hilang yang nggak ada di tempat? Nggak pernah dengar kita? Nggak pernah cari juga 4 bulan terakhir ini? Jadi kalau kita bilang saya taat kepada Yesus, yakin Anda taat kepada Yesus? Tuhan Yesus berkata seperti ini, aku datang bagi yang sakit, bagi yang menjijikkan karena dosanya. Saya tanya lagi, Anda dan saya pemimpin agama Kristen siapin acara-acara online, seminar, webinar, Instagram Talks dan sebagainya. Buat siapa? Anda dan saya siapin khotbah buat siapa? Bahkan ada orang-orang yang berbeda dengan kita, kepercayaannya beda, doktrinnya beda, ajarannya beda. Kalau dalam perumpamaan Yesus, orang yang beda banget dengan Anda dan saya, apalagi beda perilakunya, dalam perumpamaan Yesus adalah domba yang terhilang. Tetapi justru hari-hari ini kalau ada orang yang beda dengan Anda dan saya, diajak debat. Bagi Yesus, orang hilang dicari, bukan diajak debat. Kalau Anda punya anak hilang, Anda apain anak hilang? Anda ajak debat? Anda interogasi? Anda denda karena melanggar aturan yang Anda buat? Orang hilang, anak hilang, anjing hilang aja dicari. Jadi kalau ada tokoh-tokoh agama yang seperti ini, terutama kalau Anda tokoh agama Kristen, itu persis seperti seorang staf hotel yang nge-charge sepasang suami istri, pada saat check out, mereka dipaksa untuk membayar sekeranjang buah yang ada di kamar mereka selama berhari-hari. Padahal nggak dimakan. Jadi pada saat sang suami di-charge satu keranjang buah, dia protes kepada staf hotel tersebut dan dia berkata, kami nggak makan kok buahnya. Ya, bagaimana kamu bisa charge buah yang kami tidak makan? Manajer hotel enak banget jawabnya begini, it's your fault. It was there. Salahmu sendiri yang ada di sana, kamu nggak makan. Sang suami jengkel banget dijawab begitu. Dia ambil bill tagihan hotel tersebut, dia ambil, dia coret jumlah tagihan, kurangin 2 juta rupiah. Dan manajer hotel berkata, hey, apa yang kamu lakukan? Sang suami jawab, saya charge kamu 500.000 karena kamu mencium istri saya. Ya, 500.000 per hari karena kamu mencium istri saya. Manajer hotel sekarang yang protes, saya nggak cium istrimu. Dan sang suami jawab, salahmu dewek, salahmu sendiri, dia ada di sana. Pada saat Anda mencoba memaksa orang lain dengan aturan yang Anda buat, Anda sedang nge-charge orang lain dengan ajaran yang tersedia yang mereka nggak suka, yang mereka nggak cerna, yang mereka bahkan tidak relevan dengan kehidupan mereka sama sekali. Jadi Anda melihat, taat seringkali menjadi senjata orang seperti saya untuk membuat orang lain diperadabkan, diawasi, dikendalikan. Jadi kalau ikut Yesus hanya membuat orang jadi civilized, jadi beradab. Itu sebabnya hari-hari ini kita menyaksikan, bahkan sejak bertahun-tahun yang lalu, semua ibadah Kristen civilized, mirip-mirip semua. Semua tayangan online hari-hari ini pun mirip-mirip semua, civilized service, Christian services. Boring, membosankan. Padahal Yesus kasih tahu bahayanya ikut dia. Dia bilang seperti ini, aku utus engkau seperti domba ke tengah-tengah serigala. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Lain kata Tuhan berkata seperti, kalau kamu pengikutku, kamu kudu punya mental ular dan hati merpati. Ular itu crafty bahasanya sebetulnya, licik. Bukan cuma cerdik, licik. Jadi kalau kamu pengikutku, kamu harusnya punya mental orang yang crafty, yang gak puas dengan situasi yang ada, berusaha terus mencari apapun untuk dikerjakan, untuk maju, tapi hatinya tulus seperti merpati.
Tapi gara-gara diperadabkan, di-civilize, sekarang ini banyak orang yang ikut Yesus cerdiknya kayak merpati, bukan kayak ular. Tapi tulusnya kayak ular. Lain kata, mentalnya merpati, mentalnya sopan, santun. Kalau ketemu orang bahasanya halus banget. Tapi hatinya licik kayak ular. Salah seorang pengikut Yesus dekat sekali dengan Yesus, bahkan jadi salah satu sahabat Yesus namanya Petrus. Nah, Petrus ternyata membangun konsepnya sendiri tentang Yesus. Dia punya his own Jesus. Jesus menurut dia sendiri. Setelah 3 tahun ikut Yesus, Petrus kemudian ditanya oleh Yesus Kristus. Udah 3 tahun nih ikut dia. Menurutmu, siapakah aku ini? Jadi kalau saya juga menanyakan pertanyaan yang sama nih buat Anda dan termasuk saya sendiri, kalau Tuhan tanya kepada Anda dan saya, menurut Anda, siapakah aku ini? Saya pas mikirin hal ini ya, kalau betul Yesus tanya kepada saya, menurut saya siapakah Yesus, saya pun perlu waktu untuk jawab. Saya nggak bisa langsung jawab karena pertanyaan tersebut mengagetkan saya. Jadi kalau Yesus tanya kepada Anda, menurut Anda siapakah Yesus bagimu? Ya, apa jawaban Anda? Nah, Petrus punya murid namanya Markus. Markus muridnya Petrus kemudian mencatat jawaban Petrus dalam Markus 8 ayat 29. Ini jawaban Petrus. Engkau adalah Mesias. Nah, Markus yang paling asli nih, paling original dalam mengutip kalimat-kalimat Yesus. Matius mengutip kalimat yang sama diberi tambahan. Dalam Matius Anda akan menemukan ada tambahan. Engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi yang original yang didengar adalah sebetulnya kalimat ini. Engkau adalah Mesias. Nah, Mesias bagi Petrus itu pahlawan, orang sakti. Yang membuat orang tidak beradab bisa jadi beradab. Ini orang yang membebaskan orang jajahan, orang susah untuk jadi orang merdeka. Ini jagoan ini. Dan pada saat Yesus terus membuat mujizat, memberi makan 5.000 orang, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, Petrus pede banget. Dia gagah banget. Dia begitu confident pada saat his own Jesus terus membuat mujizat seperti yang dia mau. Makanya Anda menemukan kisah bagaimana Petrus berani terjun ke laut yang sedang badai. Dia berani hunus pedangnya, potong hamba telinga imam besar. Ya, dia berani janji mati bahkan bagi Yesus. Jadi pada saat dia melihat Yesus melakukan mujizat, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang, imannya gagah banget. Dia begitu jadi orang yang pemberani, begitu percaya diri. Jadi his own Jesus made him look courageous. Dia begitu tampak berani pada saat Yesus terus melakukan mujizat dan dia ada di sekitarnya. Tapi lagi pede-pedenya si Petrus, lagi percaya dirinya si Petrus, Yesus banting percaya dirinya Petrus dan berkata seperti ini. Mesias itu menanggung banyak derita. Your Messiah, Mesiasmu bikin mujizat? No. Mesias itu menanggung banyak derita. Mesias ditolak oleh para tua-tua. Kalau menurut kamu, Mesias ajarannya mengagumkan orang, membuat orang tercengang. That's your own Messiah. Itu Yesus yang kamu buat sendiri. Mesias ditolak ajarannya, khotbahnya oleh tua-tua, oleh imam-imam, oleh ahli-ahli Taurat. Jadi yang nolak itu ahli-ahli kitab. Kalau hari ini sarjana teologia, master teologia, doktor teologia. Jadi kalau hari ini khotbah Yesus tuh akan dicuplik, dipotong kalimat-kalimat tertentu, dibuatin YouTube video. Disalahin, dikritisin oleh ahli-ahli kitab. Bahkan Yesus berkata, Mesias akan dibunuh, tapi hari ketiga dia bangkit. Nah, mendengar kalimat ini gimana Petrus? Petrus tarik Yesus ke samping dan tegur Yesus. Berani banget nih. Yesus ditegur. Gak disulap jadi kodok, masih untung dia. Tapi Yesus kemudian menatap semua murid-muridnya. Dan secara spesifik, dia marah kepada Petrus. Dan dia berkata seperti ini, you have your own Jesus. Your own Jesus is cool. Your own Jesus is civilized. Kamu punya Yesusmu sendiri memang keren, memang beradab. Tapi itu yang kamu pikirin, itu yang kamu mau.
bukan yang Allah pikirkan. Bahkan kemudian kencang banget Yesus menegur Petrus, "Enyahlah iblis, dipakai iblis kamu ini." Tuhan Yesus kemudian ditangkap beneran, disalib, dan pada saat Yesus sang pembuat mujizat bagi Petrus, Peter's own Jesus itu disalib, ditangkap. Apa yang terjadi dengan Petrus? Si pemberani jadi pengecut. Orang yang pedenya luar biasa, kolaps kepercayaan dirinya. Jadi ini pelajaran buat kita semua. Your own Jesus can make you appear courageous. Yesusmu bisa mungkin membuat engkau tampaknya berani, kelihatan percaya diri. Pada saat Yesusmu, Yesus yang engkau dan saya buat sendiri, kasih yang kita mau, jawab doa yang kita panjatkan, sembuhin sakit kita, Anda dan saya kelihatannya pede, percaya diri, Anda kelihatannya strong. Your false dream of Jesus, mimpi Anda dan saya yang salah tentang Yesus, bahkan membuat Anda dan saya bisa kelihatan dewasa, bertumbuh, dan berbuah-buah. Tapi ajakan Yesus untuk mengikut Dia bukan ajakan untuk jadi orang yang beradab, untuk jadi orang yang civilized, yang sudah diatur, dikerangkeng, ditaruh dalam sebuah kotak. Ajakan Yesus untuk mengikut Dia adalah ajakan untuk hidup barbarian, menanggung derita, ditolak, dibunuh, bangkit. Jadi Dia berkata kepada Petrus dan semua pengikutnya, ini hidup ikut aku. You can deny me. You can betray me. You can resist me. You can kill me. But I will rise again. Kamu bisa tolak aku, bisa bunuh aku, bisa salibkan aku, tapi aku akan mati, tapi aku akan bangkit. Jadi ini take away buat kita semua. Khusus bagi Anda-Anda yang suka gereja, bagi Anda-Anda yang Kristen. Church is not a spiritual zoo. Gereja itu bukan kebun binatang rohani, di mana orang akan melihat Tuhan sudah dijinakkan di dalam diri Anda dan saya. Dan orang bisa melihat dari jarak yang aman. Karena Tuhan sudah dijinakkan, Anda dan saya sebagai pengikut Tuhan Yesus adalah orang-orang yang sudah dijinakkan. Gereja bukan kebun binatang rohani di mana binatang-binatang buas itu pada masuk, tapi bisa jadi tontonan, bisa jadi binatang yang lucu. Ya, karena binatang buas sudah ditame, sudah didomesticated, sudah dijinakkan. Tapi ini gereja adalah spiritual jungle. Gereja adalah hutan belantara rohani di mana roh Allah yang digambarkan oleh C.S. Lewis sebagai aslan, singa. Ya, roh Allah itu mengaum dengan liar dan bebas dalam hidup Anda dan saya. Ini kehidupan yang barbarian. Ini kehidupan yang wild, yang liar. Biasanya kalau wild atau liar dinilai selalu jelek. Tapi kalau Anda jinak, domesticated, jinak, baru dinilai baik. Saya suka anjing-anjing Rottweiler, Pitbull. Kalau yang jinak itu ya, ini harusnya anjing itu kan gagah gitu. Tapi ada anjing Rottweiler, Pitbull yang blow on. Gak demen banget saya lihatnya. Ya, jadi C.S. Lewis memberikan komentar tentang Allah yang kita hormati dan kita sembah dalam trilogi buku dan juga cerita yang kemudian difilmkan Narnia, menggambar tentang aslan. Dia berkata, he's wild, you know. He is not so tame lion. Dia adalah singa yang tidak jinak, dia liar. Jadi jinak memang nyaman bagi Anda dan saya. Kita juga suka dunia yang jinak. Kita coba menjinakkan virus corona hari-hari ini, belum berhasil. Karena jinak, dunia yang jinak itu menjadi tempat yang nyaman. Tapi Anda perlu ingat, ini dunianya Tuhan, bukan dunia Anda. Anda suka dunia Anda atau dunianya Tuhan? Jadi kalau Kristen beradab, Kristen agamawi punya rutinitas, punya ritual. Pengikut Yesus yang barbarian punya misi. Kristen agamawi mencintai tradisi dan ritual. Pengikut Kristus yang barbarian hidupnya suka dengan tantangan. Kristen agamawi
menyediakan stabilitas dan kepastian. Pengikut Yesus yang kehidupannya barbarian, hidup dalam Tuhan, mereka sadar hidup dalam Tuhan itu penuh resiko dan misteri. Kristen agamawi yang beradab, yang diomongin adalah apa? Benar atau salah. Dogmanya benar atau salah. Sebagai kewajiban moral. Pengikut Yesus yang barbarian mengikut Yesus. Dan mereka adalah orang yang cinta kebaikan dan benci kejahatan dan ketidakadilan. Jadi bahkan kalau Anda Kristen yang agamawi, Anda sangat banyak orang Kristen agamawi yang sangat rasis. Orang beda kepercayaan aja, beda doktrin aja, Anda rasis banget, gak mau ngomong, gak mau nyapa. Padahal sama-sama ikut Yesus, beda agama. Anda kalau teliti doktrin ya, banyak sekali perbedaannya. Jadi kalau Anda Kristen dan Anda cinta contoh-contoh Alkitab, saya akan sebut beberapa, saya akan ceritakan yang umum aja. Beberapa yang umum yang saya sebut, misalnya Nuh, dia membangun bahtera. Nah saya nggak perlu cerita nih, sebetulnya cerita tentang Nuh itu ada persamaan dengan cerita-cerita bangsa Sumeria, bangsa-bangsa kuno di Timur Tengah. Tapi kalau nanti saya jelasin Anda tambah bingung lagi. Jadi saya cerita yang umum aja. Ya, Nuh bangun bahtera, bangun bahteranya di mana? Di atas gunung, bukan di daerah banjir. Pada saat Elia panggil api dari langit, dia pernah coba nggak sebelumnya panggil api dari langit? Dia belum pernah coba sebelumnya. Dia panggil api dari langit. Dia ambil resiko untuk hal tersebut. Jadi kalau Anda mau panggil api dari langit, silakan coba aja. Ya, mungkin Anda bisa. Tapi saya yakin Anda nggak bisa karena Anda bukan Elia. Pada saat Daud menembak jidat Goliat dengan batu kecil, dia belum pernah coba sebelumnya. Yang dia coba selama ini nembak kepala binatang, beruang, singa, bukan raksasa Goliat. Dan ada seorang nabi hebat, nabi terkenal Israel, salah satu yang terkenal, bukan nabi besar tapi dia cukup terkenal, pendeta kalau hari ini namanya Hosea. Dia ambil resiko meniduri pelacur namanya Gomer. Gak beradab banget ada pendeta kayak begini nih. Yang ini Anda jangan coba-coba. Ya. Jadi dapat ide dari mana kita semua sampai bisa mikir bahwa kalau kita hidup dalam kehendak Tuhan itu pasti nyaman. Kalau kita hidup at the center of God's will pasti nyaman. Yohanes Pembaptis persis hidup di tengah kehendak Tuhan, dipenggal kepalanya. Stefanus was at the center of God's will, di pusat kehendak Tuhan, dilempari batu sampai mati. Paulus mengerjakan kehendak Tuhan. Kapalnya karam, dicambuk berkali-kali, digigit ular berbisa, dan kemudian dipenjara. Yesus sendiri jadi pusatnya kehendak Tuhan, disalib. Jadi Anda perlu melihat, following Jesus is a barbarian life. Mengikut Yesus itu adalah kehidupan yang barbarian. So much fun. So much excitement, begitu mengasihkan, begitu menarik. Jadi saya ingin memberikan beberapa ajakan untuk spesifik hanya bagi para orang tua Kristen maupun bukan Kristen. Bagaimana kalau kita nih, saya termasuk para orang tua, membimbing anak-anak kita masuk ke dalam pengalaman bersama dengan Tuhan. Jadi kalau Anda mau memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak, saya ajak ayo kita bimbing anak-anak kita untuk masuk dalam pengalaman bersama dengan Tuhan. Bukan cuma sekedar ngajar anak tentang Tuhan. Banyak sekali orang tua yang kirim anaknya untuk belajar agama di gereja hari Minggu atau menonton berbagai macam tayangan atau mengikuti acara-acara retreat gereja. Hanya sekedar supaya anaknya ngerti tentang Tuhan. Tapi orang tua perlu membimbing anaknya masuk ke dalam pengalaman bersama dengan Tuhan. Saya terus berpesan kepada Jul, anak saya. Dan pesan saya adalah ini. Kalau kamu menjauh dari Tuhan, kamu sedang menjauh dari hidup penuh keasikan. Kamu sedang menjauh dari kehidupan yang penuh petualangan. Kamu sedang menjauh dari kehidupan yang penuh resiko.
kamu menjauh dari kehidupan beriman, tapi kamu mendekat pada kehidupan yang membosankan, yang mundane, yang begitu-begitu aja, yang adem ayem, gak panas, gak dingin. Dan saya akan sedih banget kalau anak saya tumbuh di gereja yang sangat efektif mengkristenisasi, tapi dia tidak pernah mengenal dan bergaul dengan Yesus Kristus yang bangkit dari kematian. Saya akan sangat berduka cita kalau anak saya sih jadi santun banget, jadi sopan, beradab. Tapi saya sedih banget kalau dia tidak pernah mencoba hidup mengikut Yesus Kristus yang bangkit dan mengalami hidup yang penuh petualangan. Jadi bagi para orang tua, mari kita beritahu anak-anak kita, kalau kamu menjauh dari Tuhan, nak, kamu menjauh dari kehidupan beriman, dari kehidupan penuh resiko, dari kehidupan penuh petualangan, dari kehidupan penuh keasikan, dan pada saat kamu menjauh dari Tuhan, kamu justru mendekat pada kehidupan yang membosankan dan gitu-gitu aja. Kalau Anda parents dan juga businessman, kan Anda juga tahu, kehidupan bisnis sebetulnya kehidupan petualangan. Anda ambil resiko, Anda mencoba untuk agile, Anda berjuang untuk agile, untuk tahan banting. Anda sebagai businessman juga, Anda nggak takut rugi, Anda berani eksperimen, berani beli pabrik, berani investasi. Kalau Anda orang tua yang businessman, Anda tahu untuk berbisnis, untuk membangun bisnis Anda, untuk punya dampak dalam dunia bisnis, Anda juga harus berpetualang. Hari ini, perusahaan terbesar pengantar paket yang nemuin 2 remaja, gak punya harta selain sepeda dan pinjaman $100 dari teman mereka. Tapi hari ini, apa yang dimulai 2 remaja pengikut Yesus, mereka mengalami kehidupan yang penuh petualangan, dan company yang mereka mulai sekarang jadi yang terbesar, namanya UPS. Jadi, Estee Lauder, ini bukan orang Kristen, tapi dia memberikan sebuah quote yang bagus buat kita semua. Risk-taking is the cornerstone of empires. Pengambilan resiko adalah batu penjuru dari sebuah hal besar yang sedang dibangun. Jadi kalau Anda mau mengikut Yesus, Anda justru akan mengalami kehidupan yang penuh dengan petualangan, yang penuh pengambilan risiko, dan kehidupan yang beriman. Jadi hidup petualangan di spiritual jungle atau di hutan rohani, Anda nggak takut masuk ke hutan lebat, Anda nggak takut kulit kita tergores, kita nggak takut patah tulang, kita nggak takut dengan segala sesuatu yang ada di hutan belantara tersebut, karena ini petualangan, ini seru ini. Marc Marquez, pembalap MotoGP, minggu lalu dalam lomba pertama jatuh di Jerez. Tangannya patah. Harusnya butuh waktu lama untuk sembuh, tapi udah sembuh nih. Besok bisa balapan lagi. Ya, pada saat kita menyaksikan jatuhnya Marc Marquez, buat kita sakit. Buat kita nggak mau kita jatuh seperti itu. Karena kita maunya aman, nyaman. Tapi buat Marc Marquez, itu petualangan hidupnya. Itu yang mengasihkan. Jadi hidup petualangan itu seperti Anda pergi ke Universal Studio, petualangan di mana Anda itu naik Battlestar Galactica, itu roller coaster di Universal Studio. Tapi apakah hanya yang naik Battlestar Galactica yang berpetualang? No, pada saat Anda naik roller coaster, tapi juga masuk menikmati Sesame Street, Spaghetti Space Chase, yang lucu-lucu, ya. Yang imut-imut. Nah, Anda sedang berpetualang. Anda juga menikmati roller coaster, Anda menikmati kelucu-lucuan. Anda masuk ke rumah hantu namanya House of Horror, tapi Anda juga masuk ke istana boneka, naik perahu, diiringi lagu-lagu anak-anak di istana boneka tersebut. Itu namanya kehidupan penuh petualangan. Mengasihkan, seru, variasinya banyak banget. Jadi minggu ini terakhir, khusus bagi para orang tua, bagi kakak, bagi paman atau tante-tante, para uncles, para aunties, parents, older brothers, sisters, uncles and aunties. Ini yang saya mau Anda dan saya pikirkan dan mulai lakukan. Bagaimana Anda akan mengenalkan Yesus Kristus kepada anak-anak Anda, kepada adik-adik Anda,
kepada keponakan-keponakan kita semua. Apakah Anda akan memperkenalkan Yesus sebagai pembuat aturan, sebagai pembuat mujizat, sebagai Yesus yang galak? Atau Anda akan memperkenalkan Yesus sebagai Yesus Kristus yang bangkit dari kematian, yang mengajak kita semua untuk hidup berpetualang? Karena gereja yang mengerjakan misi Yesus punya karakteristik. People who love Jesus. Orang yang cinta Yesus. People who love like Jesus. Orang yang mengasihi, mencintai seperti Yesus. Dan people who have a plan to introduce love of Jesus to the next generation. Orang-orang yang punya rencana untuk memperkenalkan kasih Tuhan kepada generasi berikutnya. May God bless us all. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya ajak kita menyanyi bersama dengan Sarah dan Edmi. Kalau Anda cewek-cewek jomblo atau nggak jomblo sekalipun, dengerin Edmi nyanyi, Anda bisa beling satan habis ini. Tapi saya mau mengajak kita semua untuk menyanyikan lagu ini, Karena Salibmu. Jadi jangan lihat Edminya atau Sarahnya, coba nikmati, resapi kata-katanya. Karena salib Kristus membuat kita semua bukan hanya menjadi orang-orang yang hanya diperadabkan, tapi menjadi orang-orang pengikut Yesus yang mengalami kehidupan yang barbarian, yang penuh petualangan yang mengasihkan. Dan setelah menyanyi bersama dengan seluruh anggota keluarga kita hari ini, kita akan menerima beberapa informasi dari Randy, dan kemudian akan menerima doa berkat dari Randy. Karena kita percaya, priesthood of all believers, keimaman semua orang kudus. Semua orang yang dikasihi Tuhan, yang sudah ditebus oleh Tuhan, diberi kuasa untuk melayani sebagai imam, mewakili Tuhan, bahkan juga bisa menjadi berkat bagi semua orang. Sekali lagi, Tuhan memberkati kita semua. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah
Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku Karena hidup, salibmu, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. melakukan Mujizatmu di hidupku. Halo semua, dengar sermon dari Ko Jason, saya jadi teringat sama teman saya dan keluarganya ketika saya masih kecil, masih remaja. Teman saya dan keluarganya ini sering sekali berpindah-pindah dari komunitas Kristen yang satu ke komunitas yang lain. Saya tanya, kenapa kamu sering berpindah-pindah? Dan dia menjawab, katanya keluarganya ada sakit hati dengan beberapa orang di komunitas sebelumnya. Mungkin mereka lupa, atau mungkin yang mereka sadari adalah gereja atau komunitas Kristen adalah kumpulan orang-orang yang jinak semua, seperti kebun binatang, semuanya jinak. Kalaupun ada yang liar, itu ada dalam jeruji besi dan aman. Tapi ternyata tidak. Gereja adalah kumpulan orang-orang dari berbagai macam kalangan yang mau sama-sama belajar untuk mengikut Kristus. Jadi thank you Ko Jason sudah mengingatkan kita semua bahwa Tuhan Yesus, Tuhan kita, bukan hanya Tuhan yang maha kasih, bukan hanya Tuhan yang maha adil, tapi juga Tuhan yang maha asyik, yang mengajak kita berpetualang bersamanya. Sekali lagi thank you teman-temanku yang Kristen maupun yang bukan Kristen yang sudah join. Thank you yang sudah terlibat kerja siang malam untuk membuat acara ini berhasil. Thank you juga buat teman-teman semua yang terus memberi dalam kondisi yang tidak mudah ini. Di akhir acara ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Kiranya kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus
menyertai kita semua, baik yang Kristen maupun yang bukan Kristen, melindungi, menyertai kita semua dalam segala pekerjaan kita, usaha kita, dalam kehidupan berkeluarga kita, dalam sekolah kita mungkin. Tuhan Yesus bersama kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Happy Sunday and God bless you.